Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbari Abidin, dari kelas 12 IPA 5. Saya akan mengkritik puisi yang berjudul Salju karya Wingkarjo. Wingkarjo adalah seorang penyair Indonesia yang aktif pada masa pemapanan sastra Indonesia tahun 1965 hingga 1998. Makna kata salju. Salju yang merupakan judul dari puisi karya Wingkarjo merupakan serpihan es yang turun saat musim hujan dingin tiba, berwarna putih, terasa dingin, dan dapat membekukan sesuai hasil pengamatan dan pengalaman yang saya saat salju turun. Biasanya orang-orang menjadi kedinginan, apalagi saat badai salju. Dingin yang dihasilkan membuat orang-orang tidak dapat beraktivitas dan lebih memilih diam di rumah. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka kepekaan orang tersebut kurang, karena ketika merasa dingin, orang tersebut tidak langsung berusaha mengatasi masalah yang dihadapi saat merasa kedinginan. Bait pertama, baris pertama hingga baris keempat berhubungan karena dapat diparafrasekan menjadi sebuah kalimat. Kemanakah pergi mencari matahari ketika salju turun? Pepohonan kehilangan daun. Dapat dimaknai bahwa tidak mungkin terdapat sinar matahari yang cukup saat salju turun hingga membuat pepohonan seolah-olah mati karena kehilangan sumber energinya, sehingga membuat jatuhnya dedaunan. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka dapat diartikan menjadi orang tersebut sedang mencari sesuatu yang susah untuk diraih atau didapatkan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Bait kedua, seperti pada bait pertama yang saling berhubungan sehingga dapat dijadikan menjadi suatu kalimat. Kemanakah jalan mencari lindungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup? Bait kedua tersebut dimaknai seperti orang yang mencari kebahagiaan, cinta atau berkahan, tetapi orang tersebut tidak mempunyai kunci atau kunci yang dimiliki salah satu, sehingga membuatnya putus asa karena semua orang juga tidak yang peduli kepadanya. Bait ketiga, seperti dua bait sebelumnya, juga dapat dijadikan satu kalimat karena saling berhubungan. Kemanakah pergi mencari api ketika bara hati padam? Tak berarti dari bait ketiga tersebut dapat dimaknai dari kata lari, yaitu kegiatan yang membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang cepat untuk mencari api yang dimaknai matahari. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka yang dilakukan orang tersebut sia-sia ketika ia mencari matahari di tengah salju turun. Bait terakhir yang terdiri atas dua baris juga dapat dijadikan satu kalimat. Kemanakah pergi? Selain mencuci diri, bait tersebut dapat diartikan jika mencuci diri merupakan pilihan yang paling tepat atau menjadi satu-satunya jawaban atas pertanyaan kemanakah pergi. Bait terakhir ini menjadi jawaban atas bait-bait sebelumnya, karena mencuci diri diartikan orang tersebut telah menyadari kesalahannya, sehingga ia membersihkan dirinya dari segala dosa yang telah ia perbuat, dan setelah itu memohon ampun serta petunjuk kepada Tuhan agar diberikan kemudahan atau jalan keluar untuk menghadapi permasalahan. Di dalam puisi Salju karya Wingkarjo terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. A. Unsur intrinsik puisi Salju. 1. Tema: mencari tujuan dan jalan hidup yang pasti dalam puisi Salju. Karya Wingkarjo mengandung tema religius karena merupakan suatu renungan hidup seorang yang awalnya belum menemukan tujuan hidup yang pasti. Namun pada akhirnya seseorang tersebut sadar bahwa dengan membersihkan diri dan memohon petunjuk kepada Tuhan dapat membuat orang tersebut mempunyai kemauan untuk tetap berusaha dalam menemukan tujuan hidup. 2. Tipografi dimaknai seperti tangga. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk yang merupakan susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Tipografi lebih mementingkan pada keindahan semata karena juga
menentukan pemaknaan terhadap puisi. Tipografi puisi salju karya Wingkerjo berbentuk seperti tangga yang menegaskan kehidupan seseorang untuk mencapai batas waktu yang proses seperti fungsi tangga salah satunya, yaitu untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Dalam hidup juga harus mempunyai tujuan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat naik tangga, tentu pandangan harus fokus ke depan, karena jika tidak, maka bisa tersandung dan terjatuh. Begitulah juga saat menaiki level kehidupan yang lebih tinggi, harus fokus pada rencana ke depan, bukan menatapi masa lalu. 3. Nada. Merenung nada digunakan adalah nada seperti orang sedang merenungkan hidup yang awalnya belum menemukan tujuan hidup yang pasti. 4. Diksi. Menggunakan diksi yang berkaitan dengan alam dan diri manusia, seperti matahari, salju, jalan raya, hati, dan lain-lain. Gaya bahasa. Yang kelima, menggunakan majas hiperbola mencari matahari. Yang keenam, gaya kalimat. Gaya kalimat yang menonjol dalam puisi salju adalah penggunaan bentuk kalimat retoris, kalimat tanya yang tak memerlukan jawaban langsung. Tiap bait selalu diawali dengan kata tanya, kemanakah? Gaya kalimat retoris yang dominan dalam puisi ini dimaksudkan oleh penyair untuk meneror pembaca untuk merefleksikan diri. Yang ketujuh, amanat. Dalam kehidupan, jika harus mencari jati diri agar kita sendiri mengetahui jalan hidup kita masing-masing. B. Unsur intrinsik puisi salju. Yang pertama ada biologi. Wingkerjo adalah seorang penyair kelahiran Garut 23 April 1937. Penyair yang pernah belajar di Jakarta dan Paris 1963 dan 1967 sampai dengan meninggal di Jepang tanggal 19 Maret 2002. Semasa hidupnya, ia pernah mengajar di ILKJ, Fakultas Saran UAD, dan di sebuah universitas Jepang. Nilai kehidupan sosial. Mencari jati diri. Sebagai manusia, kita harus menentukan jati diri kita untuk maju ke masa depan yang akan datang, sehingga ketika kita beranjak masa depan, maka kita tidak merasa kebingungan atas hidup kita sendiri. Kesimpulan, puisi salju memiliki kesimpulan salju karya Wingkerjo memiliki gaya yang khas. Gaya itu adalah gaya yang bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Di antara ketiga gaya tersebut, gaya bunyi sangat kuat dalam puisi ini. Selain gaya bunyi, gaya kalimat juga menjadi kekuatan lainnya. Dari puisi ini, gaya bunyi dan gaya kalimat dalam puisi ini bersinergi memunculkan suatu perenungan hidup dalam mencari ketenangan hidup, bahwa pada akhirnya kepasrahan dan kembali ke jalan Tuhan adalah pilihan utama untuk menuju ketenangan hidup. Sekian kritik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.